Kalau lo pengen tahu kabarnya, telepon lah. Gue cuma mau tahu dia baik-baik aja apa enggak. Lo emang peduli sama dia, harusnya bisa dong. Lo teleponan, lo kasih kabar. Tapi ini enggak, lo malah jauhin dia. Gue gak mau ganggu dia. Tapi justru sikap lo itu makin mengganggu dia. Dia pasti keganggu sama sikap lo. Episode selanjutnya ada pertemuan antara Davin dan Adrian di suatu ruangan atau di rumah. Dari pertemuan mereka membicarakan masalah Ariana. Seperti yang kita tahu, Davin itu mengalami konflik batin setelah kejadian sebelumnya yaitu kejadian saat Ariana nyaris ketabrak mobil yang hampir mirip dan sama dengan kejadian Lydia di masa lalu. Lydia adalah kekasih Davin yang sudah meninggal dunia dalam insiden kecelakaan. Hingga dari kejadian tersebut yang menjadi alasan Davin itu sedih hingga terpaksa menghindari Ariana tanpa kejelasan dan alasan yang pasti, sehingga membuat Ariana merasa bingung dan penasaran. Biarpun begitu, ketika Davin menghindar ternyata ada rasa kangen yang tak tertahankan, sehingga dirinya ingin tahu kabar Ariana lewat peran ketiga yaitu Adrian yang kebetulan sedang bertemu dan bicara sama dirinya. Hingga pada akhirnya Adrian memberikan solusi dan memberikan nasihat dengan mengatakan kalau Davin ingin tahu kabar Ariana maka harus menelponnya. Namun sebaliknya Davin menolak dengan memberikan alasan kepada Adrian dan mengatakan, aku hanya ingin tahu apa dia baik-baik saja atau tidak. Kata Davin dengan muka sedih hingga bingung dalam menentukan sikap di antara trauma dan cinta kepada Ariana. Adrian terus berusaha meyakinkan Davin jika memang peduli seharusnya bisa memberikan kabar walaupun itu hanya lewat HP. Tapi sebaliknya Davin malah menjauhi Ariana. Kata Adrian terus memberikan pengertian dan wejangan. Sebaliknya Davin terus ngeles hingga sempat mengalihkan perhatian Adrian dengan mengatakan, gua gak mau ganggu dia. Kata Davin dengan muka lesu, sedih dan nampak lemas pasca kejadian Ariana nyaris ketabrak mobil. Hingga pada akhirnya Adrian berusaha menyadarkan dan memberikan pengertian kalau sikap Davin yang menjauh malah makin membuat Ariana terganggu. Nah, dari situlah awal dimana Davin pasti akan menemui Ariana pasca bertemu Adrian untuk dikasih pengertian, karena dibalik sikap menjauh ada rasa cinta Davin yang sangat besar kepada Ariana yang tidak bisa dihindari lagi. Itu artinya akan ada pertemuan antara Ariana dan Davin kembali terjadi hingga membuat suasana menjadi baper di kisah selanjutnya. Saya ke rumah kamu. Kalau aku memang ada salah sama kamu, ayo kita bicara. Jangan diam-diaman kayak gini. Adegan lain, Ariana berada dalam perjalanan di suasana malam hari untuk menuju ke rumah Davin. Ariana mencoba menghubungi Davin lewat chatting terlebih dahulu dengan cara menantang untuk bertemu. Tentu itu dilakukan Ariana karena penasaran dan ingin menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah di antara mereka. Saya ke rumah kamu, kalau aku memang ada salah sama kamu, ayo kita bicara. Kalimat yang tertulis Ariana untuk dikirim kepada Davin. Nah, dari situlah Davin tidak akan bisa menghindari Ariana Selain sudah cinta, ternyata Davin juga sudah takut kehilangannya. Sebaliknya Ariana tidak akan pergi dari Davin selama dirinya terus dibuat penasaran. Itu artinya ketika Davin memutuskan jaga jarak dan tidak mau menemui Ariana, maka sama saja menyiksa batinnya sendiri dan endingnya akan menderita sendiri. Karena semangat hidup untuk Davin saat ini adalah ketika bisa dekat dengan Ariana dalam kehidupan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah pada akhirnya ketika Ariana datang ke rumah Davin maka akan bisa bertemu untuk menyelesaikan masalah di antara mereka? Tentu saja akan bisa bertemu, sekaligus menjadi kesempatan buat Ariana untuk bertanya demi menjawab rasa penasaran tentang Davin. Episode selanjutnya Davin sudah tidak bisa lagi membendung rasa kangen kepada Ariana. Tentu hal itu karena dirinya sudah cinta dan akan tetap menemukan Ariana. Lalu apakah Davin akan bilang jujur sama Ariana dari masalah trauma yang dia alami? Tentu saja Davin akan bilang jujur Kalaupun Davin tidak bicara jujur tentang apa yang dialami saat ini, maka Adrian yang mungkin akan membantu Ariana dengan cara menceritakan masa lalu Davin yang kelam dan menyakitkan. Jadi makin menarik dan seru adegan dan cerita dengan hadirnya peran Adrian. Walaupun pada kenyataannya Adrian secara diam-diam berusaha mengungkap identitas Ariana lewat penyelidikan yang dilakukan dengan memerintahkan anak buah sebagai detektifnya. Cinta dari terkadang terjadi, buktinya alami.
Adegan lain Pamela masih dalam pengawasan Pak Arya di rumah, yaitu dikurung dan dilarang keluar rumah setelah kejadian sebelumnya, yaitu kejadian Pamela berada di rumah Bima. Pamela nampak tersiksa karena tidak bisa beraktivitas di luar rumah hingga menjadi tahanan rumah pula. Hingga dampaknya adalah Pamela sampai mengalami sakit. Walaupun keadaan Pamela sedang sakit dan memprihatinkan, ternyata tidak diantarkan berobat ke rumah sakit ya. Justru sebaliknya Pak Arya mendatangkan dokter ke rumahnya untuk memeriksa Pamela. Hingga dampaknya adalah Pamela terpaksa masih dalam tahanan rumah dengan keadaan tangan diinfus. Karena sudah menderita dan sengsara hati dan perasaannya karena sikap keras papanya, maka tidak ada jalan lain dan pilihan lain buat Pamela kecuali menghibur diri dengan cara menyanyikan sebuah lagu dengan suara merdunya, hingga membuat Tamara, Pak Arya dan Bu Indah terganggu di rumah ketika sedang makan bersama. Ku mencintai, gak disakiti. Tapi kayaknya tenaganya udah jauh lebih baik. Itu buktinya bisa nyanyi sekencang itu. Kalau kamu terus-terusan mengurung Pamela, aku juga ikutan gak mau makan. Nah, dari situlah Tamara nampak ikut tersiksa melihat Pamela sebagai anak kandung menderita, hingga dirinya mencoba membujuk Pak Arya sekali lagi untuk bebaskan Pamela dari tahanan rumah. Sebaliknya Pak Arya menolak keras dan tetap ada keputusan yang tidak bisa diganggu gugat tentunya. Biarpun begitu, Tamara tidak mau menyerah hingga sempat ngambek dan mengancam tidak mau makan pula selama Pamela tidak dibebaskan. Lalu apa yang terjadi dan apakah Pamela akan dibebaskan oleh Pak Arya karena ancaman Tamara tersebut? Tentu itu yang membuat penasaran kita semua. Biarpun begitu, penderitaan yang dialami Bima dan Pamela saat ini tidak lain karena hasil dendam yang dijalankan Aryana untuk membuat hidup mereka berdua menderita. Itu artinya Aryana sukses menghancurkan Bima dan Pamela secara perlahan tapi pasti. Jadi ikuti terus perkembangan alur cerita dan adegan selanjutnya Wajah Cinta yang lain SCTV. Terima kasih. Kalau lo pengen tahu kabar, telepon lah. Gue cuma mau tahu dia baik-baik aja apa enggak. Lo emang peduli sama dia, harusnya bisa lo. Lo teleponan, lo kasih kabar. Tapi ini enggak, lo malah jauhin dia. Gue gak mau ganggu dia. Tapi justru sikap lo itu makin mengganggu dia. Dia pasti keganggu sama sikap lo. Cinta dari terkadang harus buktinya alami. Ku mencintai, gak disakiti. Tapi kayaknya tenaganya udah jauh lebih baik. Itu buktinya bisa nyanyi sekencang itu. Kalau kamu terus-terusan mengurung Pamela, aku juga ikutan gak mau makan.